Halo teman, bagaimana kabarmu? Senang bertemu kembali denganmu. Kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan tentang konfigurasi elektron. Video ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya. Sekarang, kita ada di bagian kedua dari pembahasan tentang konfigurasi elektron. Pada bagian kedua video ini, kita akan belajar tentang keistimewaan konfigurasi golongan gas mulia. Kita akan menggunakan keistimewaan ini untuk membuat konfigurasi singkat dari konfigurasi yang panjang. Kita juga belajar tentang diagram orbital. Dari diagram orbital ini, kita juga belajar bagaimana menggunakannya untuk menentukan bilangan kuantum elektron terakhir dari sebuah konfigurasi. Dengan mengetahui bilangan kuantum dari elektron terakhir, kita belajar menentukan nomor atomnya. Dan yang terakhir, kita juga belajar tentang elektron valensi dan bagaimana menentukan elektron valensi, sebuah atom yang diketahui konfigurasinya. Baiklah, mari kita mulai. Golongan gas mulia memiliki keistimewaan dalam konfigurasi elektronnya. Keistimewaannya adalah konfigurasi elektronnya mudah dihafalkan. Mari simak paparan berikut ini. Disebut sebagai gas mulia sebab di alam golongan ini ditemukan dalam bentuk murni atau tidak berikatan dengan atom yang lain. Mari kita lihat keistimewaan yang lain. Yang masuk dalam golongan gas mulia adalah 1. Helium, nomor atomnya 2. 2. Neon, nomor atomnya 10. 3. Argon, nomor atomnya 18. 4. Krypton, nomor atomnya 36. Selanjutnya xenon, nomor atomnya 54. Dan radon, nomor atomnya 86. Selanjutnya mari kita buat konfigurasinya. Konfigurasi He diakhiri dengan 1s2. Ne berakhir dengan 2p6. Selanjutnya, argon berakhir dengan 3p6. Sedang krypton berakhir dengan 4p6. Selanjutnya xenon pasti berakhir dengan 5p6. Dan radon bisa ditebak pasti berakhir dengan 6p6. Jika kita lihat, konfigurasi elektron gas mulia berakhir dengan orbital p, kecuali helium yang berakhir dengan orbital s. Dan orbital p ini selalu penuh. Ini memudahkan kita untuk mengingatnya. Perhatikan tabel berikut. Kita hafalkan mulai dari neon. Nomor atomnya 10, berakhir dengan 2p penuh. Argon 18, berakhir dengan 3 penuh. Krypton 36, 4p penuh. Xenon 54, 5p penuh. Radon 86, 6p penuh. Ngafalnya 10, 2p. 18, 3p. 54, 4p. Dan 86, 6p. Ayo stop dulu videonya dan mulai menghafal. Bagaimana? Sudah hafal? Selamat untuk kalian bila sudah hafal. Selanjutnya, kita gunakan hafalan kita untuk membuat konfigurasi singkat dari sebuah konfigurasi yang panjang. Sebagai contoh kita gunakan atom fosfor. Fosfor memiliki nomor atom 15. Maka, konfigurasi elektronnya adalah. Konfigurasi ini cukup panjang. Kita bisa menyingkatnya dengan menggunakan konfigurasi gas mulia. Kita gunakan konfigurasi neon yang berakhir dengan 2p6. Sampai di 2p6, berarti elektron yang sudah terdistribusi 10 elektron. Sisa elektronnya 15 dikurang 10, sisa 5 elektron.
5 elektron inilah yang didistribusikan ke orbital setelah 2p6, yaitu ke orbital 3s diisi penuh 2 elektron, dan sisanya 3 elektron diisikan ke 3p. Selanjutnya konfigurasinya dapat ditulis lebih singkat seperti berikut. Contoh yang lain adalah konfigurasi kalsium. Kali ini dipersingkat dengan konfigurasi argon. Demikian tadi cara menyingkat konfigurasi elektron dengan menggunakan konfigurasi elektron gas mulia. Selanjutnya, kita akan belajar tentang diagram orbital. Apa diagram orbital itu? Diagram orbital adalah representasi visual dari susunan dan energi elektron dalam suatu atom. Diagram ini menggambarkan cara elektron mengisi orbital-orbital atom, yang merupakan wilayah-wilayah di sekitar inti atom. Singkatnya, diagram orbital adalah sebuah gambaran bagaimana elektron berada di orbitalnya. Untuk lebih jelas, mari kita simak paparan berikut ini. Kita mulai dari orbital S. Orbital S memiliki satu ruangan, yaitu ruangan 0. Untuk memahami jumlah ruang dalam setiap orbital, silakan pelajari lagi video yang ini. Tiap ruang maksimum berisi 2 elektron, sehingga orbital S berisi maksimum 2 elektron. Kedua elektron ini memiliki nilai bilangan kuantum plus setengah dan min setengah. Yang plus setengah digambarkan sebagai tanda panah ke atas dan diisikan terlebih dulu. Dan yang min setengah digambarkan dengan tanda panah ke bawah, diisikan setelah yang plus setengah. Sekarang, mari kita lihat diagram orbital P. Diagram orbital P terdiri dari 3 ruang, yaitu ruang min 1, 0, dan plus 1. Maka orbital P maksimum berisi 6 elektron. Mari kita pelajari pengisian elektronnya. Mr. Hun menjelaskan, sebelum 2 elektron dapat mengisi orbital yang sama dalam satu orbital, setiap orbital dalam subkulit tersebut harus terisi dengan 1 elektron terlebih dahulu dengan spin yang berlawanan. Untuk jelasnya, perhatikan contoh berikut. Misalkan orbital P berisikan 4 elektron, maka pengisiannya adalah sebagai berikut. Diisikan elektron dengan spin plus setengah merata dulu di tiap ruang. Pengisian dimulai dari ruang paling kiri untuk orbital P, jadi berarti dimulai dari ruang min 1. Setelah terisi ketiga ruangan, baru sisa 1 elektron. Diisikan dengan spin min setengah. Atau panah turun, dimulai dari sebelah kiri atau ruang min 1. Cara ini adalah cara yang benar. Sedangkan cara berikut adalah cara yang salah. Salah karena tidak sesuai dengan aturan Mr. Han, akibatnya ada ruang yang kosong. Cara ini juga berlaku untuk orbital D dan selanjutnya. Dengan membuat diagram orbital yang benar, maka kita dapat menentukan nilai bilangan kuantum elektron terakhir. Data nilai bilangan kuantum elektron terakhir ini dapat kita gunakan untuk banyak hal. Salah satunya adalah menentukan nomor atom. Demikian tadi paparan tentang diagram orbital. Saatnya kita belajar tentang cara menentukan nilai bilangan kuantum elektron terakhir. Silahkan perhatikan paparan berikut ini. Biasanya, nilai keempat bilangan kuantum disebut sebagai kuartet bilangan kuantum. Dimulai dari bilangan kuantum utama, asimut, magnetik, dan spin. Langsung ke contoh. Kita gunakan atom belerang atau sulfur sebagai contoh. Nomor atom belerang adalah 16. Dan konfigurasi elektronnya adalah sebagai berikut. Konfigurasi ini berakhir dengan 3p4. Mari kita buat diagram orbital dari orbital terakhirnya. Setelah itu,
mari kita analisa bilangan kuantum elektron terakhirnya. 3p4. Bilangan 3 menyatakan bilangan kuantum utamanya. P menyatakan bilangan kuantum azimutnya. Azimut untuk P bernilai 1. Sehingga bilangan kuantum azimutnya adalah 1. Selanjutnya, kita akan menentukan nilai bilangan kuantum, magnetik, dan spin. Untuk itu, kita perlu membuat diagram orbitalnya. Perhatikan paparan berikut ini. Elektron terakhir terletak di ruang -1. Maka, nilai bilangan kuantum magnetiknya adalah -1. Karena elektron terakhir panasnya ke bawah, maka bilangan kuantum spinnya bernilai -0,5. Jadi, secara keseluruhan, nilai bilangan kuantum elektron terakhir belerang adalah. Demikian tadi cara menentukan bilangan kuantum elektron terakhir. Untuk memperdalam pemahaman kalian tentang konsep ini, silakan kalian berlatih menentukan bilangan kuantum elektron terakhir atom dengan nomor atom 28. Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Tak terasa, kita telah berada di bagian akhir dari video bagian kedua ini. Tapi masih ada satu konsep lagi yang akan kita pelajari, yaitu konsep tentang elektron valensi. Mari kita simak paparan berikut ini. Elektron valensi adalah sejumlah elektron yang berperan dalam pembentukan ikatan kimia. Nilai elektron valensi ditentukan dari konfigurasi elektronnya. Bila konfigurasi berakhir dengan orbital s, maka elektron valensinya sama dengan 1. Bila berakhir dengan S1, dan 2 bila berakhir dengan S2. Perhatikan contoh berikut. Dan bila berakhir dengan orbital p, maka elektron valensinya adalah sejumlah elektron di orbital p ditambah 2. Perhatikan contoh berikut. Pada ketentuan ini, pengertian elektron valensi menurut Niels Bohr dan mekanika kuantum adalah sama. Elektron valensi merupakan sejumlah elektron di kulit yang terluar. Tetapi pengertian ini akan rancu bila konfigurasi berakhir dengan orbital d. Karena itu, definisi yang tepat untuk elektron valensi adalah sejumlah elektron di kulit luar yang berperan dalam reaksi pembentukan ikatan kimia. Sekarang, mari kita bahas bagaimana bila konfigurasinya berakhir dengan orbital d. Silahkan perhatikan paparan berikut ini. Bila berakhir di orbital d, maka elektron valensinya adalah sejumlah elektron di orbital d ditambah dengan 2. Sebagai contoh, atom vanadium. Nomor atomnya 23 dan konfigurasinya adalah konfigurasinya berakhir di 3d3. Maka, elektron valensinya adalah jumlah elektron di orbital d, yaitu 3 ditambah 2. Elektron valensinya adalah 5. Kita telah berada di akhir video ini. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga bermanfaat. Silakan beri like dan subscribe bagi yang belum.